Ya, sekarang Mas Arifin gini. Tadi kan berkaitan dengan studi kasus yang kemudian saya angkat menjadi pertanyaan. Iya. Tentang guru yang kemudian dilaporkan oleh orang tua murid karena tersinggung oleh hukuman si guru tadi ini. Nah, sebaliknya gimana Mas Arifin? Kalau yang gurunya justru dianggap berlebihan, bahkan sampai tidak dikasih jam mengajar sudah lagi. Konteksnya kita ke peserta didik. Iya, karena menghukum muridnya yang sudah terlanjur berlebihan, bahkan guru tidak punya pengontrolan terhadap ucapannya sampai katanya dianggap membuli gitu. Ya. Mas Arifin. Ya, Yang tadi kan bab awal tadi saya sebelum menginjak ke sini kan harus masternya harus saya sebutkan dulu. Ya. Master sudah, baru kita install kan Mas. Nah, sekarang kita installnya. Ya, memang guru itu sebagai sistem sunatullah itu tadi kan. Guru itu sunatullah, otomatis kan apapun yang diciptakan oleh guru kan harus dipercaya oleh orang. Kenapa sih sekarang kok wali murid bantah, murid bantah? Karena tadi itu ada yang hilang di kitoh guru itu. Itu yang pertama tadi. Sekarang yang sebaliknya itu Mas. Yes, karena kita kalau install korup satu aja apa bisa aplikasi itu Mas. Masternya ini kan tadi master. Tetap kembali ke sana. Iya kan. Masternya ini kan saya download nih, terus saya install. Nah, ketika install ada satu file korup. Jadi ketika saya pakai aplikasi itu, apa fungsi aplikasi itu? Nggak fungsi. Secara otomatis nggak fungsi. Makanya lagi-lagi kasih kebebasan pada guru. Ketika guru dikasih kebebasan, manusia yang namanya gurunya dikasih kebebasan, Mas, itu pasti dia akan menjalankan kebijaksanaannya dengan baik sekali, Mas. Gak usah Anda kasih pangkat, gak usah Anda kasih iming-iming ini. Kalau semakin Anda kasih iming-iming pangkat golongan, dia itu menjadi manusiawi lagi. Dia menjadi sisi manusia, bukan sisi yang mencari Tuhan. Ya kan? Ngalem dia, festival nelongso dia, ya kan? Tidak berhenti mengejar hawa nafsunya gitu. Ya, itu. Makanya Mas, lah murid akhirnya disfungsi trust. Kepada guru. Wali murid sudah nggak gagah lagi guru sekarang. Ya kan? Terjadi seperti itu, kecurigaan. Semakin dalam, tenggelam guru. Lah kalau tenggelam, ya akhirnya terjadi fenomena seperti itu. Guru yang diberikan satu semboyan pahlawan tanpa tanda jasa sekarang didefinisikan seperti apa bentuk pahlawan tanda jasa itu ya Mas Arifin ya, sehingga mengakibatkan orang akhirnya kekurangan kepercayaan lagi kepada guru ya. Itu ya ringkasnya. Ringkasnya itu. Nah, berkaitan dengan persoalan pertama dan yang kedua Mas Arifin, berarti ini adalah satu problem yang tidak bisa kita pisahkan karena berasal dari satu sumber tadi. Gitu ya. Lah kalau sunatullah kan nggak mungkin bisa pisah kan. Ya lagi-lagi makanya dalam Mas guru itu. Luar biasa. Guru itu dalam, jangan sakral. Gini. Ini ke siswa sama murid tadi ya. Saya menyebut Muhammad Ben gitu aja pantas gak? Karena materialis. Itu dia. Itu tadi. Kan? Kalau kita hubungkan dengan seperti tadi guru tadi. Dan orang Jawa itu dewa itu nggak mau loh Mas. Ngomongin dewa band itu nggak mau orang Jawa. Tapi sekarang ada band namanya dewa, ya kan? Mahadewi loh. Orang kesakralan kok dipakai nama. Jadi orang publishing. Bisa ukur gitu Mas ya. Mahadewi itu begini jadi saja rendah. Kelasnya. Betul. Itu nilai-nilai sakral. Makanya jangan ditempatkan ke tempat yang nggak sakral. Gitu. Lo guru tanpa tanda jasa kok Anda letakkan di jasa. Lah udah salah kan masternya. Lu mau debat apapun nggak mungkin ketemu. Iya kan? Oke, paham saya. Sekarang kan ada band namanya Dewa itu. Saya bukan berarti menghina Dewa, enggak. Mungkin sebelum Dewa band ada, kita menganggap Dewa ini ya singkatan sih. Dani, enggak. Andra, maksudnya Mas sebelum Dewa ini disematkan dalam satu bentuk band gitu Mas. Dewa kan dulu kita yang ada di kepala kita, luar biasa gimana ini maksudnya Dewa ya. Nah sekarang dimaterialiskan ke Dewa Band misalnya, berarti kita sudah punya anggapan Dewa Band ini hanya sebatas itu gitu, tanpa mendiskreditkan band Dewa maksudnya, cuman maksud dalam maksud lain ya.
Saya bilang Nabi Ben gitu pantas gak? Iya, iya, pantas Mas. Iya. Ya seperti itulah kalau Anda memahami guru. Jadi pemaknaan kata Nabi ya, jangan akhirnya menurun gitu Mas ya. Iya kan. Terdiskreditkan. Iya kan. Bahkan Rasulullah itu kan di hadis-hadis kan kalau ketemu orang pendek ya Rasulullah menyesuaikan. Itu kan rahmatnya Rasulullah kan. Ketemu orang tinggi Rasulullah agak tinggi. Iya kan? Loh, ya memang guru Mas. Iya. Ya gak bisa dia diletakkan ke tempat yang bukan sunatullahnya tempat gitu loh. Biasa. Udah, ini kalau saya jawab pertanyaan jenengan panjang, makanya kita notulenkan gitu. Notulen saya itu bilang gitu. Oke, begitu Mas. Siap. Paham, siap. Mas, Saya tangkap poinnya, betul. Nah, kalau gitu Mas Arifin. Minum dulu Mas. Siap, silahkan. Kita lanjut. Lanjut. Nah, kalau gitu Mas Arifin, selayak-layaknya seorang figur Mas Arifin yang hari ini sudah menjadi fakta, harus ada orang yang mengatur, harus ada yang menjadi figur yang kemudian kita bisa adaptasikan. Pola pendidikan itu seperti apa selayaknya? Oke. Ya saya kadang-kadang setuju juga sih sama aktivis yang mengatakan ya lagi-lagi kan kalau kita bikin sistem harus kita ke politik. Iya. Ya kalau kita threshold 20% ya nggak mungkin ketemu yang namanya guru Mas. Ya kita harus 0%. Iya. Ini pasti ada buzzer ini. Wah, itu anak buah Rocky Gerung, anak buah Raimu. Maksudnya dalam demokrasi, dalam Pancasila, dalam undang-undang. Ya memang. Coba kebebasan yang kemudian kita kembali ke guru lagi deh, ya kan? Figur lagi, sampai tanya figur kan. Ada tak Mas imam yang angkat tangan itu ketika sholat jamaah? Aku tak jadi imam wis. Ada. Pantas. Saya jarang. Bukan jarang, nggak mungkin. Malah rebutan nggak mau. Malah ya, biasanya. Ya itulah figur kalau guru itu jalan pasti ada fenomena sistem rules dalam kehidupan seperti itu. Gitu loh, nggak usah Anda kasih sistem. Saya mulai tangkap ini. Ya, nggak usah Anda kasih sistem. Ya udah jalan, karena sunatullah. Gitu loh. Tinggal negara aja, enak nggak lu sama guru? Nggak enak nih, ya udah. Rumah tangganya saya cukupin nih guru-guru. Jadi meskipun muridnya 5, meskipun muridnya 7, dia tetap ngajar Mas. Gitu loh. Meskipun muridnya jadi bupati, dia nggak gentar Mas, biarin malah seneng aku jadi bupati. Lo luwe kaya atau kok aku biarin gitu loh. Karena dia sudah di puncak, dia nggak noleh-toleh lagi. Sekarang guru malah dikasih aturan figur harus mengajar sekian dari jam ini sampai jam ini. Padahal kalau pemaknaan guru yang sesungguhnya nggak mesti diatur seperti itu Mas ya. Ya ini termasuk pesan untuk Pak Anies Baswedan, untuk Ganjar Pranowo, untuk Pak Prabowo, atau untuk Mas Rizky kalau mau. Ya kalau mau bikin negeri ini jadi bagus ya kembali ke kitoh pendidikan lah Mas. Udah jangan janji-janji bahan pokok, nggak usah lah. Pendidikan itu Anda style default. Kasih statis, jangan sampai statis, kasih dinamis, klek gitu. Udah itu jalan itu Mas, pasti. Nah itu figur. Ya saya nggak bisa nyebutin namanya Mas. Yang penting sistem figurnya kayak gitu. Iya, Mas Arifin memberikan satu karakter figur itu gini loh. Dewa jangan dibenkan, Dewi jangan dibenkan, Nabi jangan dibenkan. Ini konteks bukan mengenyek menghina ya. Bukan. Enggak. Ini konteks biar contoh. Lebih sederhana dipahami gitu loh. Terus saya bilang Syarif Hidayatullah Ben gitu. Gimana coba? Marah Mas. Lah kenapa guru Anda nggak marah? Loh. Kenapa Anda nggak marah gitu loh, guru diginiin gitu loh. Ya karena kenyang itu tadi, amplop, kenyang. Nggak bisa vokal mereka. Ya kan? Seperti buih gitu. Ya, makanya Mas doain Gus Nur, saya sampean, kita semua istiqomah. Amin. Di bab-bab itu ya kita saling ngecas. Nah, itu tadi figurnya kita cari orang yang bisa memahami podcast ini gitu. Itu kalau figur sih. Kalau kita ngomongin figur, katakanlah Ganjar Pranowo perang nanti di sosmed. Ya kan? Nggak bisa kita panggil nama. Nadiem Makarim salah, marah pasti Nadiem Makarim. Makanya saya nggak nyebutin nama karena delik kan. Ya makanya saya pakai
pakai narasi yang kayak gini. Ya, itu sudah mencangkup semuanya. Jadi siswa yang dipukul, entah guru yang dilaporin, yaitu tadi karena guru tidak diletakkan di sunatullahnya guru. Ya, syariat guru itu tadi tidak ketemu. Padahal kita sejatinya kan sudah guru, kita ini guru, Mas. Lo Anda jadi menikah sama Mbak Lia kan sudah jadi guru bagi anaknya sampean. Masa Anda harus belajar kekuliahan sebelum menikah kan nggak mungkin. Ya gurunya itu dinamis, timbul sendiri, tadabur sendiri gitu kan. Gitu. Ini namanya konsep, Mas ya. Itu, Mas Rizky. Kita nggak masuk ke sistemnya segala macam, padahal sebenarnya ada yang sumber paling fundamental ini. Konsepnya tadi ini yang miskonsepsi banyak. Indonesia bisa mercusuar kembali lagi, kita belajar sejarah, insya Allah Indonesia itu akan menjadi pusat trendsetter dunia, Mas. Pasti, ya kan? Kalau itu ya? Iya pasti. Oh, itu tadi dari desa tadi aja mereka nggak mungkin kelaparan kan? Apalagi kita ngomongin negara ya, nggak mungkin kelaparan lah. Ya terakhir Mas Ipin mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai satu kasus tadi atau kemudian sistem pendidikan kita atau guru, terserah Mas Arifin mau berikan satu argumentasi atau statement gitu. Saya closing statement Mas Saya pertama kali saya terima kasih kepada orang tua saya, lebih-lebih kepada almarhum Bapak, lebih-lebih ke Ibu. Ya karena itu termasuk figur yang Anda tanyakan tadi, pola pikir saya bisa kembali lagi ke fitrah saya sebagai laki-laki gitu Mas. Itu otomatis kan orang tua, nggak mungkin kita berterima kasih ke guru SD sebelum orang tua kita kayak gitu. Dan yang kedua, terima kasih kepada guru kampung saya saya sebut namanya Mas Lukman, Kiai Haji Zainul Arifin, ya kan? Kiai Imam Ma'ruf, Kiai Misbahuddin, dan lain-lain banyak lah. Pokoknya guru-guru ngaji kampung saya yang dulu saya itu kalau kecil kalau nggak ngaji di Saupamblek aku Mas, digepui Mas. Makanya saya geli lihat murid digepuk langsung saya kejuta, itu geli saya Mas. Saya itu sama bapak saya sudah dipukul kayak gitu, sama guru dipukul, di rumah dipukul sama bapak saya. Zaman saya masih dapat itu. Tapi saya nggak membenarkan itu 100%, enggak. Tapi ini gitu, sunatullah peradaban ilmu tadi. Gitu, ada impactnya ya. Iya, ilmu sunatullah ilmu tadi itu Mas. Dengan mengalir aja kita udah paham, nggak usah dijelasin. Iya. Dan guru memukul nggak mungkin ngawur Mas. Kalau nggak kebacut, nggak kebangetan gitu. Itu tuh udah jalan sendiri. Ya kan? Seperti kita naik sepeda motor itu, sepeda pancal itu kan otomatis kita bisa sendiri dengan sunatullah kita, keseimbangan dan sebagainya. Ya itulah dinamis. Itu tadi saya ucapkan konklusi, terima kasih. Jadi yang saya omongkan ini dari orang-orang itu. Yang saya ucapkan hari ini, yang saya podcast sama sampean, ya dari beliau itu. Kalau ada orang yang usil nih saat ini, referensinya Mas Arifin, yaitu tadi orangnya. Beliau masih sugeng, masih sehat. Kalau mau ketemu monggo. Kiai Ma'ruf itu guru saya SMP, Kiai Haji Zainul Arifin guru pondok pesantren TPQ, Mas Lukman guru ngaji saya kampung. Ya ada bahas politiknya juga Mas. Meskipun saya kecil dikasih politik loh saya Mas, sama orang-orang seperti itu. Akhirnya tumbuhlah, lek cari wong Jawa ngeh Mas. Ngeh itu tingkat kesadaran yang nanti akan sadar sendiri. Meskipun hari ini nggak sadar, tapi suatu saat akan sadar itu ngeh. Kalau namanya orang Jawa mengatakan ngeh. Paham Paham. Itu tadi Mas Rizky. Cukup Mas Arifin? Cukup. Oke, terima kasih Mas Arifin sekali lagi. Kalau dari saya sendiri, itu aja. Sama-sama. Terima kasih ucapannya ke Mas Arifin. Ya, demikianlah sahabat-sahabat Bloko Suto Channel, obrolan kami yang luar biasa. Semoga ini bisa dinikmati ya. Tapi kalau saya saran, pembahasan ini didengarkan dalam suasana yang penuh kefokusan ya. Kopi ini harus gitu, turun dulu lah kopinya supaya nggak salah paham. Iya, sedangkan saya tadi selama proses kita ngobrol itu Mas,
luar biasa energi yang otak saya harus keluarkan mencerna gitu. Enggak, sama luar aja. biasa. Sama aja, kita sama-sama proses belajar. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih sahabat-sahabat Blogos Channel. Kembali lagi nanti dalam obrolan-obrolan kita yang tidak kalah populer ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.